Peristiwa yang menimpa seniman Yos Suprapto menjadi bukti nyata bahwa karma bisa datang secara kontan dan tidak terduga. Lukisan kontroversial yang dibuat Yos, yang dianggap menghina Presiden Jokowi dan keluarganya, memicu polemik besar hingga berujung pada pembatalan pamerannya di Galeri Nasional Indonesia. Karya tersebut dinilai tidak hanya merendahkan martabat seorang kepala negara, tetapi juga tidak pantas untuk dipamerkan kepada generasi bangsa. Pada 23 Desember 2024, saat Yos hendak membawa pulang karyanya dari Galeri Nasional, kesehatannya tampak memburuk. Sejak siang hingga sore hari, proses pengemasan karya berjalan lambat karena kondisinya yang tidak fit. Tak lama setelah itu, Yos dikabarkan mengalami stroke ringan dan harus dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Dalam sebuah foto yang beredar, ia terlihat menjalani pemeriksaan kesehatan dengan alat EKG. Kondisi ini pun dianggap oleh banyak pihak sebagai karma langsung atas tindakan dan sikapnya yang telah menimbulkan keresahan publik. Polemik yang memancing kontroversi. Lukisan Yos Suprapto memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama karena dianggap sebagai upaya fitnah terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya. Banyak yang menilai karya tersebut tidak memiliki nilai edukasi atau estetika yang layak untuk disampaikan kepada masyarakat, melainkan justru menjadi simbol penghinaan yang berbahaya. Akibat dari polemik ini, rencana pameran bertajuk Kebangkitan, Tanah untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional Indonesia dibatalkan. Meskipun Yos mengaku telah menerima tawaran dari berbagai galeri nasional hingga internasional, peristiwa ini menjadi peringatan bahwa karya seni harus tetap menjunjung nilai-nilai etika. Seniman memiliki kebebasan berekspresi, tetapi tanggung jawab moral tidak bisa diabaikan, terutama jika karya tersebut menyangkut tokoh penting atau isu sensitif. Karma yang menghentak kesadaran. Bagi sebagian orang, sakit yang dialami Yos Suprapto adalah karma kontan atas tindakannya. Dalam kepercayaan banyak pihak, setiap tindakan memiliki konsekuensi yang setimpal, baik itu berupa hasil positif maupun balasan negatif. Polemik yang dia ciptakan melalui karyanya seakan kembali kepada dirinya dalam bentuk peringatan serius, baik secara profesional maupun pribadi. Pelajaran untuk generasi bangsa. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa seni seharusnya menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyatukan. Kritik sosial atau politik melalui seni adalah hal yang wajar, tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara yang merendahkan atau menghina. Generasi bangsa membutuhkan karya yang membangun, bukan yang memecah belah atau menyulut konflik. Bagi Yos Suprapto, peristiwa ini menjadi momen refleksi. Polemik dan sakit yang dialaminya menunjukkan bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Karma tidak pernah salah alamat, dan dalam kasus ini, balasan datang dengan cara yang nyata dan langsung terasa. Mari kita bicara jujur. Apa yang terjadi pada Yos Suprapto bukan sekadar cerita seniman yang jatuh sakit. Ini lebih dari itu. Orang bilang, ini karma yang datang cepat, kontan, tanpa basa-basi. Yos, yang dikenal sebagai seniman vokal, menciptakan karya yang katanya kritis. Tapi mari kita lihat lagi, apakah itu kritik atau penghinaan terang-terangan? Lukisannya yang katanya menyoal isu sosial, malah dianggap menghina Presiden Jokowi dan keluarganya. Bukannya mengedukasi, malah menyulut emosi. Dan apa hasilnya? Pamerannya di Galeri Nasional batal. Bukan karena tidak ada tempat, tapi karena banyak yang merasa itu tidak layak dilihat, apalagi oleh generasi bangsa. Karma itu datang cepat. Bayangkan ini, Yos datang ke Galeri Nasional pada 23 Desember 2024. Dari siang sampai sore, dia sibuk mengurus karya-karyanya. Tapi kondisinya sudah kelihatan tidak fit. Tak lama setelah itu dia jatuh sakit, stroke ringan, dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Apa ini kebetulan? Banyak yang bilang ini karma. Balasan atas apa yang dia lakukan. Ini ironis, bukan? Seorang seniman yang katanya ingin menyuarakan kebenaran, justru menuai akibat dari tindakannya sendiri. Lukisan itu, yang katanya seni, berubah menjadi simbol penghinaan. Dan rakyat melihatnya. Mereka tidak tinggal diam. Kita harus jujur di sini. Seni itu harusnya mendidik, menginspirasi, menyatukan. Bukan memecah belah, bukan menghina, apalagi menghina pemimpin negara. Rakyat tidak butuh seni yang hanya mencari sensasi. Rakyat butuh seni yang menyuarakan aspirasi mereka, bukan sekadar menciptakan kontroversi untuk kepentingan pribadi. Apa yang dilakukan Yos adalah contoh bagaimana seni bisa disalahgunakan. Kritik sosial itu perlu, tapi harus ada batas.
Kalau sudah menyerang pribadi, itu bukan lagi kritik, itu penghinaan. Dan penghinaan seperti ini tidak pantas dipertontonkan, apalagi di tempat seperti Galeri Nasional. Yos menyebut pamerannya sebagai kebangkitan, tanah untuk kedaulatan pangan. Tapi, di mana kebangkitan itu? Yang ada justru keributan. Isu kedaulatan pangan tenggelam karena kontroversi lukisannya. Dan sekarang, dia harus menghadapi karma atas pilihannya sendiri. Apa ini pelajaran bagi seniman lain? Tentu saja. Kalau ingin berkarya, berkaryalah dengan tanggung jawab. Jangan gunakan seni sebagai alat untuk menyerang atau merendahkan orang lain. Apalagi tokoh yang dihormati banyak rakyat. Rakyat tidak bodoh. Mereka tahu mana seni yang benar-benar menyuarakan suara mereka dan mana yang hanya mencari perhatian. Yos, dengan segala kontroversinya, lupa satu hal. Seni adalah untuk rakyat. Kalau rakyat saja merasa tersinggung, apa gunanya karya itu? Dan mari kita tegaskan satu hal. Jokowi, terlepas dari pro dan kontra, adalah simbol negara. Menghina beliau sama saja merendahkan rakyat yang memilihnya. Kalau seni yang ditawarkan hanya berisi cercaan, apakah itu pantas disebut seni? Yos Suprapto kini terbaring sakit. Dan banyak yang melihat ini sebagai karma. Apakah itu kebetulan atau bukan, hanya dia yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, ini jadi pengingat bagi semua. Kritik itu penting, tapi jangan lupa tanggung jawab. Seni itu kuat, tapi jangan gunakan kekuatan itu untuk merusak. Karena pada akhirnya rakyat akan bicara. Dan suara rakyat adalah suara yang tidak bisa dibungkam. Mari kita lanjutkan pembicaraan ini. Kita tidak sedang membahas seniman biasa. Yos Suprapto bukan sekadar nama di dunia seni rupa. Tapi sayangnya, nama besar tidak selalu berarti tanggung jawab besar. Dalam kasus ini, Yos mungkin lupa bahwa seni itu punya dua sisi. Bisa menjadi alat perubahan, tapi juga bisa menjadi pedang yang melukai. Lukisan kontroversial yang dia buat, alih-alih membawa pesan mendalam, justru dianggap sebagai penghinaan terang-terangan terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya. Dan inilah masalahnya. Seni yang seharusnya menjadi medium untuk membangun dialog, malah berubah menjadi alat provokasi. Apa esensinya? Apa tujuannya? Apakah ini kritik yang membangun atau hanya sensasi kosong? Rakyat Indonesia tahu bagaimana menghargai seni. Tapi seni yang menghina, yang memecah belah, itu tidak ada tempatnya. Apalagi kalau itu dilakukan di ruang publik, di institusi yang seharusnya menjadi kebanggaan bersama seperti Galeri Nasional. Kondisi kesehatan Yos yang tiba-tiba memburuk dianggap oleh banyak pihak sebagai karma langsung. Sebuah pelajaran bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Dalam tradisi budaya kita, konsep karma ini bukan hal asing. Orang tua sering berkata, jangan menyakiti orang lain, karena alam akan membalas. Dan di sini, balasan itu datang begitu cepat, seolah-olah memberikan peringatan nyata kepada Yos dan siapapun yang memilih jalan serupa. Ironi ini terlalu kuat untuk diabaikan. Yos, yang berniat membuat pernyataan besar melalui seninya, justru harus menghadapi pernyataan dari alam semesta. Bahwa ada konsekuensi untuk setiap tindakan. Mari kita jernihkan persoalan ini. Rakyat Indonesia bukan tidak bisa menerima kritik. Kritik itu sehat. Tapi kritik harus ada etikanya. Jika kritik berubah menjadi penghinaan, itu bukan lagi menyuarakan aspirasi rakyat, melainkan sekadar menciptakan konflik. Apa yang Yos lakukan dengan lukisannya sama sekali tidak membantu rakyat. Katanya bicara soal kedaulatan pangan, tapi di mana pesan itu ketika yang muncul hanya kontroversi? Jika karya seni tidak mampu memperjuangkan kepentingan bersama, maka karya itu hanya sebatas ego seniman belaka. Di sini kita melihat bahaya seni yang tidak bertanggung jawab. Yos mungkin berpikir dia sedang berani atau vokal, tapi kenyataannya dia justru memperburuk situasi. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan, rakyat butuh seni yang menjadi inspirasi, bukan provokasi. Kita tidak butuh lukisan yang menghina. Kita butuh lukisan yang menyuarakan keindahan Indonesia, kekuatan masyarakatnya, dan harapan untuk masa depan. Seni yang benar adalah seni yang merangkul, bukan memukul. Seni yang membawa pesan kebaikan, bukan kebencian. Tidak salah jika seni bersentuhan dengan politik. Tapi mari kita jujur, politik bukan alasan untuk menyerang pribadi atau keluarga seseorang. Jokowi adalah presiden yang dipilih oleh rakyat. Menghina Jokowi secara tidak langsung adalah menghina rakyat yang mendukungnya. Kritik terhadap kebijakan, silakan. Tapi menghina secara personal,
itu adalah garis merah yang tidak boleh dilewati. Jika seni digunakan untuk melewati garis itu, maka seni kehilangan nilai moralnya. Ironi besar untuk seorang seniman Yos Suprapto kini dirawat di rumah sakit. Dia terbaring lemah, menjalani perawatan akibat stroke ringan. Ini bukan sesuatu yang harus dirayakan, tapi ini juga bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Karma ini menjadi ironi besar. Seorang seniman yang seharusnya berdiri tegak dengan karya yang membangun, kini justru harus merenungkan tindakannya dari tempat tidur rumah sakit. Apakah ini titik balik untuk Yos? Atau akankah dia tetap dengan egonya, menganggap ini hanya kebetulan? Kita semua bisa belajar dari kejadian ini. Bukan hanya seniman, tapi siapapun yang merasa punya kebebasan berekspresi. Kebebasan itu ada batasnya, dan batas itu adalah tanggung jawab kepada sesama, kepada masyarakat, dan kepada bangsa. Rakyat tidak butuh seni yang memecah belah. Rakyat butuh seni yang menyatukan. Rakyat butuh seni yang menjadi alat perjuangan, bukan alat penghinaan. Jika seni kehilangan tujuan ini, maka seni itu tidak lagi relevan. Untuk Yos, mungkin ini saatnya merenung. Apa tujuan dari seni yang dibuat? Apa dampaknya bagi rakyat? Karena pada akhirnya, seni bukan tentang seniman. Seni adalah tentang orang-orang yang melihat, merasakan, dan belajar darinya. Dan untuk generasi seniman berikutnya, mari belajar dari kasus ini. Jadilah seniman yang bertanggung jawab. Karena seni yang bertanggung jawab adalah seni yang abadi. Seni selalu menjadi cerminan masyarakat. Tapi apa yang terjadi ketika cermin itu retak? Bukannya memantulkan kebenaran, yang muncul malah distorsi. Itulah yang terjadi pada karya Yos Suprapto. Dia mungkin berpikir lukisannya adalah refleksi kritik sosial, tapi yang terlihat oleh masyarakat hanyalah penghinaan personal. Disinilah seni kehilangan kekuatannya. Bukan lagi alat perubahan, melainkan alat perpecahan. Lalu, apakah ini yang kita inginkan dari seni Indonesia? Sebuah negara yang kaya akan budaya, tradisi, dan kearifan lokal, tak seharusnya membiarkan seni berubah menjadi senjata. Seni harus menjadi jembatan antara rakyat dan pemimpinnya, bukan parit yang memperdalam jurang perpecahan. Ada yang bilang, ini era kebebasan berekspresi. Memang benar, tapi kebebasan tanpa tanggung jawab adalah kehancuran. Ketika seorang seniman merasa bebas menghina presiden, itu bukan lagi kritik, melainkan bentuk kekacauan moral. Kita sering bicara soal demokrasi, tapi demokrasi tanpa batas justru merusak itu sendiri. Yos dalam karyanya lupa bahwa kebebasan tidak berarti kebebasan untuk melukai. Apa yang dia lakukan, tanpa sadar, menyeret seni Indonesia ke dalam jurang ironi. Seni yang seharusnya maju dan progresif, justru mundur ke arah yang penuh provokasi. Jokowi bukanlah pemimpin yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Tapi yang jelas, dia dipilih oleh rakyat. Ketika Yos menghina Jokowi lewat lukisannya, itu bukan hanya soal seni, tapi soal menghormati pilihan rakyat. Apakah Yos lupa bahwa Jokowi adalah simbol harapan bagi jutaan orang? Simbol dari kerja keras, keberanian, dan kesederhanaan. Melukai simbol itu berarti melukai kepercayaan rakyat. Dan ironinya, justru rakyatlah yang paling sering dihina dalam polemik seperti ini. Ketika seorang seniman melukai figur publik tanpa dasar, apa dampaknya pada rakyat? Rakyat terpecah, saling menghujat, dan kehilangan fokus pada masalah yang sebenarnya. Kritik boleh, bahkan harus. Tapi kritik harus bijak, berdasar, dan punya tujuan yang jelas untuk memperbaiki, bukan merusak. Stroke yang dialami Yos mungkin hanya kebetulan medis. Tapi bagi banyak orang, ini adalah karma yang nyata. Karma yang datang cepat, memberikan pesan bahwa tindakan yang salah akan selalu ada konsekuensinya. Dan yang menarik, ini bukan sekadar soal kesehatan fisik. Ini adalah pukulan terhadap kredibilitas. Bagaimana Yos akan menjelaskan kepada dunia bahwa seni yang katanya berjiwa besar itu justru menciptakan polemik kecil yang menghancurkan? Untuk Yos, ini adalah kesempatan untuk introspeksi. Seni adalah panggilan jiwa, bukan alat politik murahan. Jika ingin membela rakyat, lakukan dengan cara yang benar. Jangan gunakan seni sebagai tameng untuk menyerang, tapi gunakan seni sebagai alat untuk membangun. Untuk rakyat, ini adalah momen untuk belajar membedakan kritik yang sehat dan provokasi. Jangan mudah terprovokasi oleh karya seni yang hanya ingin menciptakan drama. Kita butuh lebih banyak karya yang memperkuat solidaritas, bukan yang menghancurkan. Dan untuk pemerintah ini adalah pengingat bahwa seni harus dilindungi, tapi juga diarahkan.
Galeri nasional dan institusi seni lainnya harus lebih selektif dalam memilih karya yang akan dipamerkan. Bukan untuk membatasi kebebasan, tapi untuk memastikan bahwa seni yang ditampilkan adalah seni yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kisah ini adalah pengingat bahwa karma tidak mengenal waktu. Cepat atau lambat, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Yos Suprapto telah membuat pilihan dan kini dia harus menghadapi konsekuensinya. Bagi kita semua, ini adalah pelajaran bahwa seni, politik, dan kebebasan berekspresi harus berjalan berdampingan dengan tanggung jawab. Karena pada akhirnya, seni yang sejati adalah seni yang mempersatukan, bukan seni yang menghancurkan. Apa gunanya seni kalau hanya jadi alat untuk menciptakan keributan? Seni seharusnya menyuarakan kebenaran, bukan menyulut kontroversi. Kritik itu penting, tapi harus disampaikan dengan cara yang tepat. Apa yang dilakukan Yos Suprapto adalah contoh nyata bagaimana seni disalahgunakan. Alih-alih menyuarakan keprihatinan rakyat atau menyentuh isu yang relevan, dia memilih jalur provokasi murahan yang hanya memicu kebencian. Padahal, seni Indonesia punya sejarah panjang sebagai alat perjuangan. Lihat saja karya-karya besar seniman di masa perjuangan kemerdekaan. Mereka tidak menyerang individu, tapi menyuarakan harapan dan membangun semangat kebangsaan. Sayangnya karya Yos jauh dari semangat itu. Yang jadi korban di sini siapa? Rakyat, selalu rakyat. Ketika pemimpin dihina, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita semua tahu bahwa kritik terhadap pemimpin adalah bagian dari demokrasi. Tapi kritik harus membangun, bukan merusak. Ketika penghinaan dikemas sebagai seni, itu hanya menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Karya Yos seakan ingin menunjukkan bahwa dia membela rakyat, tapi kenyataannya justru membuat rakyat saling beradu argumen. Bukannya menyatukan visi untuk membangun bangsa, malah memecah belah solidaritas. Apakah ini yang disebut seni bertanggung jawab? Yos punya banyak pilihan. Sebagai seniman, dia bisa menciptakan karya yang menyuarakan penderitaan rakyat, mengangkat isu sosial yang relevan, atau bahkan memberikan solusi lewat seni. Tapi yang dia pilih adalah penghinaan. Ironis bukan? Bahkan lebih ironis lagi ketika dia sekarang harus berjuang melawan penyakitnya. Ini pengingat yang keras bahwa seni bukanlah tameng untuk melawan etika. Karma, entah kita percaya atau tidak, sering kali datang sebagai pengingat bahwa apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kita juga perlu mempertanyakan peran galeri nasional dan kurator seni. Mengapa karya seperti itu bisa lolos kurasi? Apakah demi sensasi, demi kontroversi, atau sekadar kelalaian? Galeri seni adalah pintu gerbang bagi publik untuk menikmati karya-karya yang berkualitas. Ketika mereka membiarkan karya yang penuh kontroversi tanpa substansi seperti ini, mereka juga turut bertanggung jawab atas dampaknya. Ini harus jadi evaluasi serius. Seni adalah medium yang kuat untuk menyampaikan pesan, dan karena itu harus ada filter yang jelas. Bukan untuk membungkam kebebasan, tapi untuk memastikan bahwa seni yang ditampilkan punya nilai dan manfaat bagi masyarakat. Apa yang terjadi pada Yos Suprapto adalah pelajaran bukan hanya untuk dia, tapi untuk kita semua. Bahwa dalam setiap tindakan ada konsekuensi, bahwa seni harus punya tanggung jawab sosial, dan bahwa dalam kebebasan ada batas-batas moral yang harus dihormati. Untuk para seniman, ini adalah pengingat bahwa karya seni tidak lepas dari nilai-nilai etika. Jika ingin mengkritik, lakukanlah dengan cara yang cerdas dan bijak. Kritik yang baik adalah kritik yang membuka mata, bukan yang memperkeruh suasana. Untuk masyarakat, ini adalah momen untuk lebih bijak dalam menilai karya seni. Jangan mudah terprovokasi oleh karya yang hanya ingin menciptakan kontroversi. Seni adalah alat untuk menyatukan, bukan memecah belah. Mari jadikan ini pelajaran untuk membangun seni yang lebih bertanggung jawab. Seni yang mencerminkan keindahan, kejujuran, dan harapan. Seni yang tidak hanya mengkritik, tapi juga memberikan solusi. Seni yang tidak melukai, tapi menyembuhkan. Karena pada akhirnya seni adalah cerminan dari siapa kita sebagai bangsa. Jika seni kita dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan, apa yang itu katakan tentang kita? Tapi jika seni kita dipenuhi dengan harapan dan keberanian, itu menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat dan bersatu. Karma Yos Suprapto mungkin jadi pengingat keras, tapi mari kita gunakan momen ini untuk berubah. Untuk membangun seni yang lebih baik. Untuk membangun bangsa yang lebih baik. Karena pada akhirnya, yang kita perjuangkan bukanlah ego, tapi masa depan bersama. Itulah yang sering terjadi, manusia baru sadar setelah ada sentilan dari Tuhan.
Seperti kata pepatah, manusia belajar lewat cobaan. Lihat saja kisah Cak Nun dulu. Beliau yang dulu dikenal sering mengkritik keras para pemimpin, termasuk Jokowi, akhirnya melembut setelah menghadapi ujian berat dalam hidupnya. Beliau mengakui kesalahannya, bahkan meminta maaf secara terbuka. Itu pelajaran besar, bahwa kritik dan kebencian yang tak terkendali hanya akan berakhir dengan penyesalan. Mungkin, seperti itulah yang akan terjadi pada mereka yang masih keras kepala membenci Jokowi dan keluarganya. Tuhan punya caranya sendiri untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau mereka benar-benar tulus dalam kritik, tentu tidak akan ada rasa kebencian. Tapi kalau niatnya hanya untuk menghancurkan nama baik orang lain, maka balasannya cepat atau lambat pasti datang.